Coba bandingkan nasionalisme Sri Sultan Hamengkubuwono X dengan Jokowi. Sri Sultan Hamengkubuwono mengatakan, "Maaf, bukan Sara, tapi Cina dan keturunannya tidak pantas jadi pemimpin di bumi Nusantara. Fakta sejarah, Tionghoa adalah satu-satunya pengkhianat negara kesatuan Republik Indonesia." Raja Keraton Ngayogyakarta yang juga gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono mengingatkan kepada seluruh umat Islam, terutamanya yang ada di Jakarta, tentang fakta sejarah yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Sesungguhnya umat Islam adalah umat paling penuh cinta kepada alam semesta ini, sebab mereka mencita-citakan seluruh bumi tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka rela berdampingan dengan siapapun, bertetangga dengan menunjukkan akhlak mulianya. Dan sejarah di Yogyakarta ini, mohon maaf, bukan sara, tapi kita ingin satu fakta sejarah. Tahu kenapa saudara-saudara Tionghoa tak punya hak girik di wilayah Yogyakarta? Mereka hanya punya hak milik bangunan semata-mata. Mohon maaf, ini soal sejarah dilihat dan diakui. Pada agresi militer kedua Belanda Desember 1948, komunitas Tionghoa di Yogyakarta member sokongan kepada agresor Belanda itu. Maka pada tahun 1950, ketika tegak kembali NKRI kita dari Yogyakarta ini, mereka sudah bersiap-siap eksodus. Tapi oleh Sultan Hamengkubuwono IX mereka ditenangkan dan Sultan mengatakan, "Anda meskipun berkhianat kesekian kalinya terhadap negeri ini, tetap kami akui sebagai tetangga dan tidak perlu pergi dan tinggallah di sini. Tapi mohon maaf, saya cabut satu hak Anda untuk memiliki tanah karena keserakahan sepanjang sejarah." https://www.metronews.tk. Beda dari Jokowi, Sultan tak beri sanksi pelanggar protokol kesehatan. Presiden Joko Widodo baru saja mengeluarkan aturan terkait protokol kesehatan melalui Instruksi Presiden atau Inpres nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Dalam aturan tersebut, tiap daerah harus menetapkan peraturan pencegahan COVID-19 dan wajib membuat sanksi terhadap pelanggaran penetapan protokol kesehatan. Namun berbeda dari Presiden, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X tak ingin menerapkan aturan yang sama bagi pelanggar protokol kesehatan. Sultan lebih memilih cara dialog alih-alih memberikan sanksi. Sultan di Kompleks Kepatihan Yogyakarta pada Kamis siang mengatakan, "Selama masih bisa dibuka dialog, kenapa pakai sanksi? Kita berdialog saja, dialog tidak ada masalah. Saya punya pendapat, kalau membuat kebijakan itu lebih baik yang mendorong masyarakat bisa punya kesadaran." Menurut Sultan, alih-alih memberikan sanksi, Sultan berharap masyarakat memiliki kesadaran untuk mematuhi aturan protokol kesehatan, yakni memakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan tanpa adanya paksaan. Apalagi warga masyarakat DIY dinilai cukup bagus dalam menerapkan protokol kesehatan, hanya sebagian orang yang tidak mengindahkan aturan pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Karenanya, Pemda tidak perlu membuat aturan baru berupa sanksi bagi pelanggaran yang dilakukan baik perorangan, pelaku usaha, pengelola penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. Mematuhi protokol kesehatan sudah menjadi kebiasaan sehari-hari warga tanpa perlu paksaan. Sultan selalu berpesan masyarakat seharusnya ditempatkan sebagai subjek dalam kebijakan yang dibuat pemerintah saat menghadapi pandemi COVID-19, bukan sebaliknya menjadi objek. Sebagai subjek, masyarakat bisa mematuhi aturan tanpa paksaan sehingga kebijakan pemerintah akan berjalan lebih efektif. Sementara terkait kasus positif COVID-19 di DIY, dari hasil pemeriksaan laboratorium dan terkonfirmasi pada Kamis ini terdapat tambahan 18 kasus positif. Dengan demikian, total kasus positif COVID-19 di DIY mencapai 819 kasus. Penambahan ini dari 659 sampel dari 511 orang yang diperiksa. Begitulah kata juru bicara gugus tugas penanganan COVID-19 Pemda DIY Berti Murtiningsih. Distribusi kasus paling banyak dari Sleman yang mencapai 12 kasus, disusul Bantuk 5 kasus dan Kulon Progo 1 kasus. Sedangkan kota Jogja dan Gunung Kidul tidak ada penambahan kasus positif COVID-19. Dari 18 kasus baru, sebanyak 8 kasus muncul dari hasil kontak tracking kasus sebelumnya. Sebanyak 6 kasus masih dalam penelusuran dan 2 kasus lain dari hasil screening karyawan kesehatan. 2 kasus lainnya pasien yang punya riwayat perjalanan luar daerah. Begitulah ditambahkannya.
Sementara terkuak reklamasi Ahok hingga kebencian Cina jadi alasan Rizal Ramli didepak dari kabinet. Sikap kritis ekonom senior Rizal Ramli terhadap keberadaan Cina yang kini makin meresahkan kedaulatan Indonesia sudah berlangsung sejak lama. Bahkan saat menjabat sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya di periode pertama Presiden Joko Widodo. Sapaan dari Rizal Ramli membuat gebrakannya memicu kebencian Cina. Di bawah kepemimpinan sektor kemaritiman sejatinya pernah menjadi perwujudan kedaulatan bangsa Indonesia terhadap Cina. Salah satunya dengan menginisiasi perubahan nama Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara. Namun menurut mantan juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Adi Masardi, ketegasan inilah yang menjadi salah satu penyebab dicopotnya dari jabatan Menko. Cina sangat terganggu, bagi mereka perubahan nama otomatis membawa konsekuensi kepemilikan. Demikian kata Adi yang juga merupakan orang dekat ini. Sejatinya perubahan nama Laut Cina Selatan semata-mata didasari kepentingan menjaga kedaulatan Indonesia selama puluhan tahun. Laut Natuna merupakan milik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Konvensi Hukum Laut PBB pada 1982 atau Ketetapan United Nations Convention for the Law of the Sea atau UNCLOS. Perubahan nama menjadi Laut Natuna Utara dilakukan setelah muncul temuan pengadilan arbitrase permanen di Den Haag, Belanda di tahun 2016 mengenai perselisihan Laut Cina Selatan antara Cina dan Filipina. Dalam simpulannya, klaim Cina tidak memiliki dasar hukum terhadap perairan Laut Natuna Utara yang kaya dengan sumber daya alam. Tapi apa yang dilakukan oleh adalah gangguan besar bagi kedaulatan, gangguan bagi 9 days lainnya Cina. Jalan menghentikannya, jangan biarkan di kabinet. Begitulah jelas koordinator Gerakan Indonesia Bersih. Kedaulatan bangsa yang tercermin dalam sektor kemaritiman berubah drastis usai lengser. Keberpihakan kepada Cina pun mulai terlihat. WPP 711 yang ditetapkan meliputi ZEE Laut Natuna Kawasan Utara merupakan klaim sepihak Indonesia. Perubahan nama Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara pun dianggap bisa memicu eskalasi kawasan dengan Malaysia dan Vietnam. Dan perlunya menjadikan ZEE di Laut Natuna Kawasan Utara sebagai Zone of Peace and Freedom. Pertimbangan yang demikian tersebut disebut hanya mengenai hubungan bilateral RI dengan Vietnam dan Malaysia. Cina yang paling terganggu justru sama sekali tidak disebut. Hal lain yang tak kalah penting dalam motif pemecatan Rizal Ramli di Kabinet Kerja, yakni persoalan reklamasi Teluk Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Rizal Ramli, kata Adi Masardi, dilengserkan saat isu penyegelan Pulau G hasil reklamasi yang mana proyek tersebut milik Agung Podomoro Land. Kala itu melihat reklamasi Pulau G dikerjakan secara ugal-ugalan, membahayakan lingkungan hidup, mengganggu lalu lintas laut dan harus dibatalkan. Masih berkenaan dengan Cina, reklamasi Teluk Jakarta juga banyak dianggap bagian dari proyek raksasa One Belt One Road atau OBOR yang disebut dicanangkan Cina untuk menjadi titik awal bangkitnya jalur sutra abad 21 di Asia Tenggara. OBOR mengintegrasikan 65 negara yang mencakup 4,4 miliar penduduk dan 40% penduduk domestik bruto atau PDB dunia. Melihat hal itu, narasi yang kerap digaungkan Rizal Ramli agar tak menjadi antek Cina pun cukup logis. Penghentian reklamasi memunculkan reaksi balik yang besar. Inilah yang membuat Rizal Ramli dikeluarkan dari kabinet.